mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan diberi kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita. Masih di KMU. Kayak mana ya Ustadz? Nah, untuk episode kali ini kita sudah menerima pertanyaan melalui Instagram kita. Kira-kira netizen pada mau nanya apa ya sama Ustadz? Ya udah yuk kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Tetap di KMU. Kayak mana ya Ustadz? وسيئة في همزه اضموم وهائه وذكر ولا تنوين ذكرا مكملا وخفف مع الفرقان واضموم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita yang bertanya tentang penamaan dari sebuah rumah tahfidz dengan nama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apakah dibolehkan? Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya menamakan sesuatu dengan nama yang baik adalah tidak terlarang, bahkan bisa jadi merupakan hal yang terpuji, karena ini memasyhurkan dan mempopulerkan nama-nama orang-orang yang soleh. Di antaranya adalah nama putri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Hanya saja perlu kita pertimbangkan tentang maslahat dan mudaratnya, di mana sebahagian kaum muslimin memahami bahwa penamaan-penamaan yang menisbatkan diri kepada keluarga Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi, bahkan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Fatimah sebagai istri Ali radhiyallahu an, ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Syiah laknatullah alaihim, dan itu banyak sekali kita dapatkan ya, berkembang di Indonesia dengan nama-nama seperti ini. Hukum asalnya maka hal ini adalah sesuatu yang dibolehkan, bahkan bisa jadi terpuji hukum asalnya. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk kecintaan ya kepada orang yang diambil namanya untuk nama sesuatu yang bernilai atau berharga bagi dirinya. Demikian. Sekaligus ini merupakan bentuk, selain kecintaan, merupakan juga bentuk penghormatan. Bentuk penghormatan sekaligus merupakan bentuk ya mempopulerkan, ya memasyhurkan ya nama-nama dari kalangan para sahabat, yaitu orang-orang saleh. Demikian. Hanya saja perlu dipertimbangkan, tadi kita katakan perlu dipertimbangkan tentang maslahat dan mudaratnya, ya. Di mana ada sebahagian kelompok yang menyimpang, ya kelompok Syiah yang biasa mempergunakan nama Ali, ya, begitu juga nama Fatimah istri beliau, nama kedua putra beliau, ya Hasan lebih-lebih Husain, ya, untuk nama-nama bagi anak-anak mereka. Demikian pula lembaga-lembaga ya yang mereka buat seperti itu. Bahkan terkadang disebut juga dengan ya nama-nama ahlul bait dan semisalnya. Nah, apabila dikhawatirkan munculnya dugaan buruk atau persangkaan buruk ya kaum muslimin, saudara-saudara seiman, tentang sebuah rumah tahfidz atau pondok tahfidz
ya dengan nama-nama seperti ini, maka sebaiknya dihindarkan. Sebaiknya dihindarkan. Bisa jadi atau bisa dilakukan dengan mengambil nama-nama yang lain. Ya, seperti contohnya istri Nabi, ya Aisyah radhiyallahu anha, ya bisa diganti dengan contohnya ya Rumah Tahfidz Aisyah, ya Humaira, demikian juga kan cantik nama seperti ini, ya begitu. Atau Rumah Tahfidz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rumah Tahfidz Abu Bakar, Umar, Utsman, atau istri Rasulullah yang lain seperti Hafsah, ya Zainab, dan seterusnya dari nama-nama ya istri Nabi SAW atau orang-orang soleh ya dari kalangan para salaf kita dahulu. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan? Semoga jawaban Ustadz tadi dapat menambah ilmu agama kita semua. Kalau begitu, kita langsung saja ke pertanyaan kedua. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? وخفف مع الفرقان واضمم ليذكروا شفاء وفي الفرقان يذكر فصلا وفي مريم بالعكس حق شفاؤه يقولون عن دار وفي الثاني نزلا فما كفله أنث يسبح عن حمى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudari kita tentang hukum bekerja sebagai guide wisata, yaitu pemandu wisata. Apa hukumnya? Baik para muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pemandu wisata adalah orang yang menghantarkan para turis atau orang-orang yang berkunjung di tempat wisata ya ke tempat-tempat tertentu yang menjadi program perjalanan travel tersebut. Demikian. Biasanya yang menggajinya adalah sebuah travel atau yang bersifat mandiri. Apa hukumnya? Tentunya secara umum seorang wanita apabila dia bekerja di luar rumah, maka wajib bagi dia beberapa hal berikut ini untuk memenuhi syaratnya. Yang pertama adalah mendapatkan izin dari suami bila dia telah memiliki suami, atau dia mendapatkan izin dari walinya, apakah orang tuanya atau pamannya atau kakeknya atau mungkin abangnya, demikian. Kemudian yang kedua adalah ia keluar rumah dalam kondisi berpakaian dengan pakaian yang syar'i, yaitu menutup seluruh auratnya, ya, tanpa menampakkan sebagian aurat, tanpa juga ya membuka sebagian aurat atau menutup sebagian auratnya. Begitu juga tanpa menggunakan pakaian yang ketat sehingga membentuk auratnya. Juga tidak menggunakan pakaian yang transparan, ya, sehingga ini ya bisa terawang tampak sebagian auratnya, demikian. Begitu juga tidak boleh untuk memakai pakaian-pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir atau wanita-wanita fasik, ya, maka tidak boleh, demikian. Kemudian dipersyaratkan juga untuk tidak memakai wangi-wangian ketika keluar rumah, ya, karena Rasulullah SAW ya menyatakan wanita yang keluar dari rumah dengan memakai wangi-wangian agar dicium oleh wanginya tersebut dicium oleh laki-laki, maka ini seperti berzina, demikian. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak berkhalwat atau berikhtilat. Berkhalwat maksudnya adalah berduaan, ya, dengan laki-laki ya yang bukan suaminya dan juga bukan mahramnya, atau berikhtilat yaitu bersentuhan ya dengan laki-laki yang lain, ya, yaitu bercampur baur sehingga ini memungkinkan untuk terjadinya persentuhan antara laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungan suami istri atau kemahraman, demikian. Ini terlarang seperti itu. Dan bila syarat-syarat ini telah dipenuhi, maka
insyaallah ta'ala dibenarkan untuk bisa bekerja atau keluar rumah. Permasalahannya adalah bagaimana bila ternyata para turisnya, baik itu turis yang bersifat domestik maupun yang turis dari luar negeri, itu mereka laki-laki semua, sementara pemandu wisata ini adalah seorang wanita. Nah, ini permasalahannya, ya, ini permasalahannya. Dan biasanya pula, ya, baik itu turis yang mandiri maupun turis yang bekerja di sebuah perusahaan tertentu, maka ini mempersyaratkan pakaian-pakaian yang mungkin menarik. Nah, sehingga sulit untuk bisa menerapkan syarat-syarat ini. Namun, bila contohnya ternyata syarat-syarat ini semua bisa dipenuhi oleh seorang wanita ketika dia bertugas atau bekerja sebagai pemandu wisata, maka insyaallah ta'ala maka ini dibenarkan. Satu lagi, ya, bila menempuh jarak wisata ini dengan jarak safar, maka wajib bagi wanita tersebut untuk, ya, bersafar bersama dengan mahramnya. Kata Nabi SAW, ya, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang, ya, laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya ada mahramnya, bersama wanita tersebut ada mahramnya, dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Seperti itu. Ini hadis yang sahih. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini syarat-syaratnya, ya. Apabila dipenuhi syarat-syaratnya, maka insyaallah ta'ala dibenarkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan? Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam menuntut ilmu. Nah, ternyata kita sudah di pertanyaan terakhir di episode kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya kawan-kawan. Tetap di Cameo. Kayak mana ya Ustadz? أخر معا همزه ملا تفجر في الأولى كتقتول ثابت وعما ندى كسبا بتحريف غيب حلا ليسوء نون راو وضم الهمز والمد عدل سما ويلقاه. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang hukum musik. Apakah halal ataukah haram? Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman ayat 6. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhuha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang membeli, maksudnya adalah mempergunakan ungkapan-ungkapan main-main, ungkapan-ungkapan permainan atau ungkapan-ungkapan yang melalaikan agar menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dan menjadikannya sebagai olok-olokan. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang menghinakan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab tafsir beliau, yang beliau menyebutkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini dengan perkataan sahabat. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Setelah beliau menyebutkan tentang ayat ini, maka beliau mengatakan sembari bersumpah, huwa wallahi al-ghina. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, demi Allah
dia itu yaitu lahwal hadis, yaitu ungkapan yang sia-sia, ya, ungkapan yang main-main. Ini adalah maksudnya al-ghina, yaitu nyanyian atau ya musik, demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini pemahaman seorang sahabat senior tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam atau ada orang-orang dari manusia ini yang menjadikan musik ini sebagai sesuatu yang dengannya menyesatkan manusia, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan azab yang menghinakan. Nah, ini pemahaman dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hal yang senada bahkan disebutkan oleh Nabi SAW juga dengan bentuk ancaman dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor urut hadis 5590. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan sanad atau rangkaian periwayatan hadis ini sampai kepada sahabat Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun, sungguh benar-benar akan ada dari umatku ini kaum-kaum, bukan hanya satu kaum namun beberapa kaum, yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif, mereka itu menghalalkan al-hirra yaitu kemaluan, wal harira yaitu sutra bagi laki-laki, wal khamra minuman keras, dan al ma'azif yaitu alat-alat musik. Bahkan lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang ancaman atau siksaan bagi orang yang melakukan hal seperti ini. Wal yanzilanna aqwamun ila jambi alamin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaqulun irji' ilaina gadan. Lalu sebagian kaum-kaum itu ya ada yang turun ya menuju lereng gunung. Mereka ya menuju lereng gunung ya, dan ada orang yang menggembalakan kambing mereka ya. Lalu datang orang fakir untuk sebuah keperluan kepada mereka. Lantas mereka mengatakan kepada orang fakir tersebut sembari mengatakan irji ilaina ghadan, kembalilah ya esok hari kepada kami. Mungkin alasan ya mereka memerintahkan orang fakir ini untuk kembali esok hari dikarenakan ya mereka sedang melakukan ya kesenangan-kesenangan ya agar tidak terganggu oleh orang fakir ini. Fayubituhumullahu, lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka di waktu malam itu, wa yada'ul alama, dan menimpakan gunung itu kepada mereka. Wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira, dan merubah sebahagian yang lain dari kalangan orang-orang tersebut itu menjadi kera dan babi ila yaumil qiyamah, itu sampai hari kiamat. Demikian. Nah, lihat bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala murka dengan adanya tindakan seperti ini, penghalalan terhadap 4 hal ini, dan ini senantiasa beriringan, yaitu kemaluan, begitu juga harir. Ya, harir ini adalah sutra ya. Begitu juga minuman keras dan alat musik. Dan minimalnya dalam ya alat-alat musik yang sedang dimainkan maka akan hadir di sana ya minuman keras. Begitu juga ya akan terjadi terkadang perzinahan ya di mana ada lawan jenis ya di sana dihadirkan seperti itu. Maka Allah murka dan memberikan hukuman kepada mereka dengan ditimpakan ya gunung
ya kepada mereka, lalu sebagian yang lain ini dirubah menjadi kera dan babi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah sesuatu itu diberi ancaman, melainkan sesuatu itu adalah diharamkan. Ada hadis yang lain dari Nabi SAW, yaitu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, la tabi'u al-qayyanat wa la tashtaruhunna wa la tu'allimuhunna wa la khaira fi tijaratin fihinna wa samahunna haramun fi misli hadha unzilat hadhil ayatu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah ila akhir al-ayah. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian menjual ya budak-budak yang mampu untuk bernyanyi. Jangan juga membeli budak-budak tersebut ya. Dan jangan kalian ajarkan kepada mereka ya. Tidak ada kebaikan dalam jual beli mereka tersebut. Ya, hasil jual beli mereka itu adalah haram ya. Tentang hal seperti ini maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surah Luqman ayat 6. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu ungkapan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, sampai akhir ayat tersebut. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan nomor urut hadis 1282. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW menyebutkan larangan tentang menjual belikan budak-budak yang mereka memiliki kemampuan untuk bernyanyi. Demikian ya. Kemudian Rasulullah menyebutkan firman Allah surah Luqman ayat 6 menunjukkan bahwasannya hubungan korelasi antara keduanya, bahwa lahwal hadis ya, lahwal hadis tersebut yaitu ungkapan sia-sia itu, ini adalah nyanyian. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini dilarang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada hadis Nabi yang lain. Hadis Nabi yang dikeluarkan ya oleh Imam Al-Hakim, demikian pula Imam Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, inni lam anha 'anil bukai walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajiraini. Sesungguhnya tidak melarang tangisan. Menangis bukanlah sebuah yang dilarang. Akan tetapi yang aku larang adalah ya dari dua suara yang bodoh lagi maksiat. Yang pertama disebutkan oleh Nabi SAW, sautun inda naghmatin ya, lahwin wa la'bin wa mazamir syaitan wa sautun 'inda musibatin latami wujuhin wa syaqqi juyubin wa ranati syaitanin. Kata beliau, sesungguhnya aku tidak melarang dari tangisan itu, akan tetapi yang aku larang adalah dari dua suara yang bodoh lagi maksiat, yaitu suara ketika bersenang-senang ya, yang itu suara yang bermain-main ya dan memiliki kesenangan ya. Begitu juga ya seruling-seruling syaitan. Yang kedua adalah suara ketika tertimpa musibah, itu suara jeritan ya, sembari memukul pipi, wajah, mengoyak-ngoyak pakaian, begitu juga teriakan syaitan, seperti itu ya. Nah, suara yang kedua ini disebut juga ya dengan niyahah, disebut juga dengan niyahah, yaitu ratapan. Adapun ya suara yang pertama ini adalah suara nyanyian, suara musik. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan ya beberapa dalil ini baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW dan pernyataan
sebagian sahabat ini menunjukkan tentang haramnya nyanyian dan musik tersebut. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, namun ada kondisi yang dikecualikan, ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya pengecualian ini tidak boleh diperlebar, dan ini yang dipahami secara keliru oleh sebahagian kaum muslimin. Ketika mereka mendapatkan hadis yang sahih seperti ini, lantas mereka memperlebar ya pengecualian ini. Padahal ya sesuatu yang dikhususkan atau dikecualikan, maka ini tidak boleh diperluas dan perlebar. Ya. Sebagaimana ketika kita memberi sebuah larangan, aturan dan larangan, ya, lalu kita berikan pengecualian pada dua hal, maka tentunya dua hal ini tidak boleh diperlebar menjadi 3 dan 4. Seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kondisi yang dikecualikan untuk bolehnya, ya, mengadakan alat musik begitu juga nyanyian, maka yang pertama adalah ya ketika di hari raya, dan ini cuma 2 saja. Pertama ketika di hari raya, yang kedua ketika di pernikahan, dan ini berdasarkan dalil dan tidak boleh diperlebar kecuali di 2 kondisi ini. Untuk hari raya ada hadis Nabi SAW dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, dakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu wa indi jariyatani min jawaril ansari taghniyani bima taqawalat al ansar yauma bu'as. Ia mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha, ya, ayahnya yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu itu masuk, ya, menemui mereka, ya. Dan ketika itu, ya, di sisiku ada 2, kata Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 budak atau anak gadis yang masih kecil dari budak-budak atau anak-anak kecil sahabat-sahabat Ansor yang mereka bernyanyi, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang biasa disebutkan oleh orang-orang Ansor, ya, di hari, ya, Bu'as, disebut dengan hari Bu'as. Qalat, Aisyah mengatakan, walaisata bi mughanniyataini. Keduanya ini bukanlah penyanyi, namun mereka ini adalah, ya, bisa melantunkan semacam syair-syair yang biasa dilantunkan oleh orang-orang Al-Ansor. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan, berkomentar sembari marah, ya, mazamiru syaitani fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar radhiyallahu marah ketika itu sembari mengatakan, apakah seruding-seruding setan ini itu ada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika fi yaumi 'id. Kata Aisyah ketika itu, ya, hari raya, ya, ketika itu hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan wa hadha 'iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya, dan ini adalah hari raya kita. Hadis riwayat Bukhari dengan nomor urut hadis 952. Para muslim rahimani rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang pertama, sesungguhnya nyanyian ini merupakan seruan syaitan yang tentunya ini terlarang. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Namun beliau belum mengetahui pengecualian tentang bolehnya nyanyian itu dilantunkan di hari raya. Oleh karenanya Rasulullah SAW memberi tahu kepada Abu Bakar radhiyallahu an seperti itu. Dan mestinya kita tidak boleh memperlebar permasalahan ini sampai keluar dari kondisi ini. Demikian pula tidak boleh kita, ya, memperlebar juga untuk mempergunakan orang-orang yang bernyanyi ini dari kalangan, ya, wanita-wanita yang mereka dewasa, karena sesungguhnya wanita-wanita dewasa ini, ya, menjadi fitnah bagi laki-laki. Disebutkan dalam hadis ini adalah wanita yang masih berusia kecil, seperti itu. Baik, ini adalah kondisi yang pertama yang dikecualikan. Yang kedua adalah, dan tidak ada yang ketiga, yang kedua adalah di hari pernikahan. Berdasarkan 2 hadis yang kita sebutkan, yang pertama adalah hadis yang berasal dari Rubai' binti Muawwidh
Ibnu Afra yang mengatakan ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala hina bunya alayya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu masuk ketika aku menikah, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terjadinya ini adalah ketika belum diwajibkan untuk melakukan pemisahan ya antara laki dan perempuan, belum adanya larangan ya tentang pemisahan laki dengan perempuan seperti itu ya. Kemudian fajalasa ala firashi ka majlisika minni, lalu beliau duduk pada tempat permadaniku ya, seperti itu ya, seperti dudukmu ya ini dekat dariku, seperti itu. Kemudian faja'alat juwairiyatun lana yadribna bid-dufi wa yandabna min qatli min man qutila min abai yauma badrin. Kemudian mulailah ya anak-anak kecil itu memukul duf, ya, anak-anak kecil atau kita katakan yaitu anak-anak kecil yang mereka ini budak ya, itu mulai memukul duf ya, kemudian mereka melantunkan ya ungkapan-ungkapan terkait dengan ya orang-orang yang telah meninggal dunia dalam peperangan Badar. In qalat ihdahunna, ternyata ada salah seorang di antara mereka yang mengungkapkan seperti ini, wa finna nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Ungkapan dalam lantunan tersebut ada ungkapan, dan di antara kami ini ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi pada esok hari. Maka Rasul mengatakan da'i hadhihi, tinggalkan ungkapan ini, wa quli billadzi ya kunti taqulin ya. Maka ungkapkanlah dengan ungkapan yang tadinya engkau katakan, seperti itu. Yaitu jangan ungkapan yang ini, tinggalkan yang ini, namun ungkapan yang sebelumnya, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya di hari pernikahan ini dikecualikan untuk bolehnya melakukan nyanyian. Namun ya nyanyian tersebut diiringi dengan alat musik yang khusus pula, tidak boleh diperlebar dari hadis ini, yaitu dengan alat musik berupa duf, dan yang melantunkannya adalah anak kecil, wanita, bukan orang dewasa maupun laki-laki dewasa, demikian. Seperti itu ya. Dan liriknya juga lirik yang tidak bertentangan dengan syariat kita, seperti mungkin yang bertentangan itu lirik-lirik yang bermuatan kemesuman, lirik-lirik yang bermuatan kesyirikan atau kekufuran. Baik, hadis yang terakhir yang kita sebutkan adalah hadis Nabi SAW yang beliau bersabda. Hadis yang tadi itu ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dengan nomor urut hadis 5147. Kemudian ada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, faslu ma bainal halali wal harami darbud dufi was sauti fin nikahi. Kata Rasulullah SAW, misah antara yang halal dengan yang haram dalam pernikahan itu adalah adanya pukulan pada rebana, duf, kemudian adanya suara nyanyian, seperti itu. Baik. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya dikecualikan dari larangan ya bernyanyi dan bermusik itu di dua waktu ini. Yang pertama adalah ya di hari raya, yang kedua adalah di waktu hari pernikahan. Namun tidak boleh diperlebar dan diperluas dengan melibatkan sebagai penyanyinya adalah wanita-wanita dewasa, karena dalam hadis ini datang hadis ini dalam bentuk pengkhususan dan pengecualian, maka tidak boleh diperlebar. Maka ini haruslah dia yang melakukan lantunan tersebut atau yang melantunkan tersebut adalah anak-anak kecil. Kemudian alat musik yang digunakan ini adalah duf, rebana, bukan yang lainnya. Ya. Kemudian dan ini di dua waktu tersebut, yaitu di hari raya, demikian pula di hari pernikahan. Tidak lebih dan tidak boleh diperluas, demikian. Adapun bila diperluas keluar dari pengecualian ini, maka sesungguhnya jatuh kepada larangan, ya, bahkan diancam oleh Rasulullah SAW dengan ancaman ya ditimpakan ya dari bagian bumi ini kepada mereka, begitu juga dirubah sebagian wajah mereka dengan bentuk kera
dan babi. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan kaum muslimin yang lainnya untuk menerima kebenaran ini, untuk menghindarkan dari segala bentuk kemaksiatan dan larangan-larangan Allah serta Rasul-Nya. Ya, dan diberikan hidayah untuk bisa mentaati Allah dan Rasul-Nya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua bertemu dengannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo, kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Camyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Camyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Camyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.